mengetahui seperti ini kok aku sudah berdiri seperti ini, terus akhirnya kita mengetahui orang dengan seperti ini. Jujur mawon, ketika saya ada tamu ini bukan saja itu yang saya fokuskan pertama itu saya lihat Drijiki ini sudah bisa menandakan karakter seseorang. Tuh sudah pernah saya posting itu ya. Jujur seperti itu. Nah intinya seperti ini, kalau sudah bisa membedakan antara manusia dan hewan, terus kita mengetahui diri kita ini seperti apa, diri orang lain itu seperti apa. Nah tugas kita sebagai manusia itu harus mempunyai sifat ini apa? Membangun karyana tiyang sing sesami. Nah, artinya gawe bungai menungso utawa njogo perasaan liyane. Nah ini sing paling utama. Jadi kita wong iki kok tak condro saka wetone tak takoni sinuwun kok koyo ngene paling ora yo saka praupane apa alise apa ngelirik sikile wong iki sifate koyo ngene aku kudu ngomong koyo ngene supaya ora tersinggung seperti itu. Lah kuwi kang tunggal pugasan sing pugasan niku sidarani bebodro kang miguna. Nah bebodro ingkang miguna artinya berbuat sesuatu yang ada gunanya. Lah inilah yang dimaksud apa membedakan antara manusia dan hewan, karena manusia itu punya akal, nurani dan moral. Jadi kita harus berpikir aku ameh melakukan ini kira-kira kok mandorot karo fadilah iku akeh ndi. Nah kudu ditimbang-timbang sik. Lah dilalah juga Gusti Allah waktu kita lahir dari rahim ibu pasti sirai dhisik. Lah iku kanggo nyondro kita harus berbuat sesuatu harus berpikir lebih dahulu. Ya, seperti itu gambaran saya, semoga bermanfaat. Semoga kita share report bisa wonten kemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih. Pada malam hari ini sungguh menarik. Sebenarnya banyak apa ya? Kalau menurut saya itu kalau dari Mbah Yitoha itu kan Mbah Yitoha. Wah ganti nama. Nyong sanggup kasih itu mengikuti. ini kan apa? Kalau di tema itu membahas karakter itu kan secara umum atau secara luas dari apa kalau dilihat dari mungkin dari suku atau dari negara itu bisa disimpulkan seperti itu. Kalau dari Kang Manto kan lebih mengerucut lagi dan dijelaskan lagi dari Satu kan lebih ke fokus lagi ke maksud saya itu kalau dari Kang Satu itu lebih ke sosialitas lah, maksudnya lebih ke karakter diri sendiri lebih ke itu, dan dari Mbah Santo dari Mbah Yanto itu lebih fokus ke pemaknaan apa ya Jawi dan fungsi di kita sendiri memaknai kita fungsi kita di sini dilahirkan dan di dunia ini. Ya sebenarnya seharusnya ini pada malam hari ini banyak apa ya, banyak pertanyaan karena banyak yang mengasih tambahan. Monggo yang mau bertanya. Ini saya mau bertanya pada Mbak Boha sang materi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suatu daerah asal usul leluhur itu bisa mempengaruhi karakter individual secara pribadi atau secara umum? Cuma itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Manto. Monggo Mbak Yi untuk dijelaskan bahwa apakah ada pengaruhnya kalau suatu daerah mungkin itu maksudnya gen berarti Bang Manto asal usul di Bayo. Eropa Timur berbeda dengan karakter
Asia, orang apa dari Afrika Aja mungkin. datul Berarti mana? karakter budaya gen. Dulu malah singan bae ya. Secara umumnya karakter secara umum atau bukan yang terlalu individu lah. Oh ya, terima kasih dari Pak Manto. Jadi menjadi sangat menarik ketika pertanyaan apakah sebuah leluhur seorang pendahulu-pendahulu kita itu mempengaruhi kita yang hari ini. Kalau saya pribadi jawab iya. Artinya walaupun secara tidak langsung para pendahulu-pendahulu itu mempengaruhi kita karena menjadi rujukan gambaran, rata-rata menjadi gambaran. Karena saya bisa melihat contoh misal gini, Indonesia ketika orang itu cenderung ngomong Soekarno, orang Indonesia orang akan belajar menggebu-gebu pidato seperti Soekarno, Bung Karno. seperti Bung Karno. Nah, ini menjadi rujukan ketika daerahnya kita masing-masing. Contohkan misalkan tempuran. Lah, tempuran itu walaupun hari ini misalkan gambarannya bahwa leluhurnya yang dahulu memang baru belum lama, yaitu ada Mbah Fatur Rahman, ada Mbah Mangunharjo, Harjowinangun, bahasanya itu orang-orang yang lama. Ternyata kalau memang tak telisik memang Mbah Harjowinangun itu memang yang memiliki pengaruh terhadap pertarungan di era Diponegoronan, karena pada saat itu hanya gambaran Mbah Harjo itu dekat dengan Mbah Glopo Jokosuro dan Mbah Wali Bayi yang ada di Pujut. Karena pada saat itu ternyata desa Tempuran pun memiliki keberanian yang semuanya itu dari dua tokoh itu yang mandegan itu justru Mbah Harjowinangun. Karena untuk melerai pasukan yang mau nggawe goro-goro yang ada di sektor timur dan sektor selatan. Nah, ini ternyata secara tidak langsung, tahu tidak tahu, ternyata karena energinya itu sehingga bisa mempengaruhi terhadap keberanian wataknya desa Harjowinangun, mempengaruhi terhadap tingkah lakunya masyarakat Harjowinangun. Ini menjadi sebuah gambaran. Lah, contoh misal karena tiap desa, karakter di desa kecamatan Limpung atau kecamatan Tersono pun setiap desanya memiliki karakter yang berbeda-beda. Ini sebagai gambarannya. Begitu pula tipologi wong Batang itu akan berbeda dengan tipologi wong Kendal. Karena dari sudut bahasanya saja sudah neni karo aman. bahasa neni kene. Lah piye? Pemane daerah dhuwur maneh dadine segi. Artinya secara sudut bahasa saja sudah berbeda. Jadi saya anggap gini, karena misalkan di daerah saya itu dulu itu pendidikannya tentang pertanian, ya ada yang berpikirnya tentang ngomong modern, tentang pengetahuan yang lain, tetapi secara tidak langsung rakyat itu ternyata hobi pertanian, walaupun demikian masalah pengetahuannya sedikit atau banyaknya itu ya pengetahuannya, tapi dia bertani gitu. Lah itu menjadi sebuah gambaran. Jadi secara tidak langsung nanti kita bisa berdialektika yang lebih lanjut bagaimana bahwa perbedaan itu secara tidak langsung leluhur kita itu mempengaruhi karakter kita. Saya contohkan misalkan gini, kira-kira anak seorang kiai itu mempengaruhi terhadap anaknya enggak? Wah, Pak ini nyong pinter ngaji, masuk nyong ra bisa. Secara tidak langsung itu sudah mempengaruhi. Walaupun presentasinya nek bahasa Kang Catur kan berapa persennya. Jangan-jangan Gus Ris sing memang turunan raja iki pinginnya dadi raja wae kan. Bupati ya. Jadi bupati saya kira sekali. Jadi ini mempengaruhi. Tetapi ini menjadi sebuah gambaran keberanian kita masing-masing ketika orang akan lebih lanjut
mempengaruhi betul ketika paham akan sejarah leluhurnya, pasti akan ditiru. Kok paham betul karakter Mbah Bae, yang asik-asik pasti ditiru. Tapi nek sing elek-elek, wah kolo-kolo kaya Mbah kan, kolo-kolo. Kalau baru Selingan. Nah, selingan. Tapi yang baik pasti lebih banyak dipresentasikannya itu. Mungkin itu gambaran dari saya, mungkin ada yang lain yang bisa menanggapi. Berarti memang konsep, monggo kalau konsep. suatu daerah mempengaruhi karakter leluhur, mempengaruhi karakter generasi penerusnya. Tapi seumpamanya kalau pindah ke daerah lain, apakah karakter itu kebanyakan masih terbawa atau kita terbawa ke karakter dengan daerah yang baru itu? Umpamanya wis karakter wong Jawa koyo ngene transmigrasi ning Kalimantan, karakternya kan wis beda. Nah itu apakah karakter itu bisa berubah? Berarti tergantung individu itu ya. Kalau sifat bawaan rata-rata terbawa. Sifat bawaan itu akan terbawa. Mong bahasanya kita akan hanya mengikuti suasana yang ada itu aja. Jadi cerdas-cerdas itu kan hanya akan mengikuti lingkungan yang ada, dan itu pun juga tidak masuk dalam ruang yang begitu detail tentang tipe cara diri manusia. Tipenya pasti akan kegawa terus. Jadi perubahan itu hanya penyesuaian yang ada di lingkungannya, menyesuaikan. Mungkin itu nek gambaran dari saya. Mungkin ada yang lainnya mungkin bisa memberikan gambaran.